diriku ya kayak harus menjalankan program sembuh diabetes setahun itu 2 kali. Jadi jumlah hari dalam setahun itu kan 365 hari. Nah, program sembuh diabetes 100 hari itu berarti 2 kali, berarti 200 hari. Ya, separuh dari setahun itu saya pakai untuk mengatur pola hidup saya, dan sisanya ya kayak gini, pakai Indomie. Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Aku lagi pengen makan Indomie. Habis olahraga keliling kompleks. Di jalan kok pulang makan Indomie enak banget ya. Ini cuacanya mendung kak, mendung banget. Jadi nggak terprediksi. Jadi aku sering ngikutin BMKG apa yang akan terjadi hari ini, meskipun kadang meleset juga. Cuacanya nggak enak bener. Sekarang ini tanggal 11 Februari kak. Ini jika saya tunjukin ya, sekarang ada di sini kak, 11 Februari ya, saya tunjukin 11 Februari. Kalau kakak nggak percaya, saya lihatkan tab saya, tab anakku ya kak ya, tab anakku. Aku harus ngomong kenceng-kenceng nih. Salah. Apa sih ini? Ini 11 Februari ya. 11 Februari. Waktu cepet banget berlalu ya. Kayaknya barusan kemarin saya menjalankan program 100 hari sembuh diabetes. Saya dapat tes HbA1c-nya 6,5 dan gula darah rata-rata harian saya 120 mg per desiliter. Itu bagi saya, bagi diriku adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Dan saya membeli trofi sebuah Vespa LX125 berwarna putih yang aku beri nama Bianca. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tadi malam jam 12-an aku di atas kasur ya kak, tiba-tiba kok keinget kayak ada yang membisikkan gitu, tapi ya mungkin alam bawah sadarku ya. Hai, sekarang sudah bulan Februari dan bulan depan sudah Maret. Kamu sudah harus mempersiapkan diri untuk program 100 hari sembuh diabetes. Karena setahun minimal 2 kali kak tes HbA1c dan harus bisa berada di bawah 6,5 seharusnya. Target saya 5%-an dan itu belum tercapai. Dan saya berharap ya bisa tembus gula darah harianku itu bisa tembus 90-an miligram per desiliter. Sampai sekarang belum terjadi. Dan sejak Desember kemarin aku nggak pernah tes darah. Capek kak, jari ditusuk-tusuk terus. Dan ini juga nggak pakai mic lagi saya. Jadi suara mungkin agak nggak jelas ya, mohon maaf ya kak ya. Nah, aku terbangun semalam, akhirnya aku lingkar-lingkarin kak di sini kak, lingkar-lingkarin nih. Sekarang di sini nih. Terus ini sebetulnya jadwal aku bikin publish videoku ya kayak untuk diabetes yang membahas tentang LOA, Law of Attractions. Itu penting kak. Kita itu ingin sesuatu mintanya sama Allah kak, jangan sama yang lain. Nih lebaran, puasa Ramadan, makan habis sholat tarawih, start untuk IF, gula darah targetnya di bawah 6, HbA1c-nya ya. Target gula darah maksimal 120 mg per desiliter, target bisa menyentuh 90 mg per desiliter. Ini Maret. Nah, ini di bulan puasa kak. Nah, bulan puasa ini saya pakai untuk
mempersiapkan diri supaya bisa menjalankan intermittent fasting selama 18 jam selama 100 hari. Itu bagiku berat, Kak. Dan nanti dimulai di bulan, ini kan Maret, Kak. Lebaran terakhir tanggal 1 ya, Lebaran kedua. Nah, di sini aku biasanya puasa Syawal dulu. Nah, dimulai bulan April tanggal 13 April, Mei, Juni, Juli. Tanggal 26 berakhir di tanggal 22 aja. Jadi dimulai 13 April. Oh, Friday the 13th. Mana tadi tuh? Mana tadi tuh? Akan dimulai tanggal 13 April ya di sini ya. Ya, saya sorot dulu. Ya, 13 April. Dan berakhir di bulan Juli tanggal 22. Dan tentu saja di sini saya cek HbA1c. Yang pastinya nanti akan saya follow up setiap bulan di setiap hari Kamis ya. Saya cek ini dulu. Masukin telur, lupa. Diriku ya kayak harus menjalankan program sembuh diabetes setahun itu 2 kali. Jadi jumlah hari dalam setahun itu kan 365 hari. Nah, program sembuh diabetes 100 hari itu berarti 2 kali, berarti 200 hari. Ya, separuh dari setahun itu saya pakai untuk mengatur pola hidup saya, dan sisanya ya kayak gini, makan Indomie. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, masih diberi umur sampai hari ini. Program sembuh diabetes tuh, Kak, kayak karet ini loh, Kak. Saya tarik, saya ulur. Saya tarik, saya ulur. Saya tarik, saya ulur. Jadi dalam setahun itu kan 365 hari. Program sembuh diabetes itu 100 hari, Kak. Untuk tahap pertama dan 100 hari untuk tahap kedua. Jadi 365 hari itu ada 200 hari untuk program sembuh diabetes. Dan sisanya 165 hari untuk hidup dengan damai. Jadi ketika program sembuh diabetes harus saya tarik. Untuk mengontrol gula darah sedemikian rupa supaya bisa berada di angka yang memuaskan. Kalau aku sih pengen gula darah harian rata-rataku itu berada di 90-an. Meskipun sekarang baru berada di 120-an. Dan tes HbA1c ku ya terakhir ya di akhir program sembuh diabetes harus tes gula darah HbA1c. Aku pengen berada di angka 5%-an dan kemarin aku dapat di 6,5%. Itu tujuannya untuk apa ya? Untuk melatih psikologis, untuk melatih mental. Karet ini kalau ditarik terus, lama-lama putus, Kak. Jadi kalau dia terlalu ketat dan tidak ada tujuan dan tidak ada batas akhir dan tidak diulur, tahu-tahu psikologis rusak, pleng, pada suatu titik ya, kita akan kesetanan. Jadi diet itu kan menahan lapar ya, Kak ya, menahan nafsu. Jadi kalau pada suatu titik, tahu-tahu lepas itu nafsunya, makan apa aja. Kemarin tuh aku nonton YouTube, ada YouTuber makanan ngomong gini, ketika dia nggak ke dokter, awalnya berat badannya 110-an, kalau ke dokter bisa turun 90, kemudian dia males ke dokter, naik deh dia jadi 100 lebih lagi, lebih dari awal. Itu terjadi sama saya dulu, Kak. Saya juga begitu. Jadi pernah saya utarakannya, berat badan saya awalnya 58, naik jadi 68, saya diet ketat jadi 62, 65, tapi badan saya jadi gede karena lemaknya berganti dengan otot ya, saya fitness, jadi saya kurus. Nah, kemudian saya berhenti fitness,
Akhirnya berat badan saya meledak sampai 84. Nah itu berhentinya karena saya fatigue, saya putus ininya. Itulah diet Kak, jangan sampai ke situ lagi karena sekarang berkaitan dengan gula darah. Aku diet untuk gula darah. Cuman sekarang aku nggak hanya perang terhadap gula darah, bukan perang yang aku nggak hanya menghadapi gula darah ya. Aku kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Aduh, ini 6 Maret. Ini bulan puasa di hari ke-6, 6 Maret ini. Ntar sore berarti aku harus posting video ini. Sesuai schedule yang saya utarakan tadi di awal, bulan April tanggal 14 ya, 14 saya akan mulai puasa, mulai diet intermittent fasting. Goalnya sama, HbA1c 5%-an dan gula darah harian di angka 90-an. Kena aja 90, kena 90, nggak berada rata-rata 90, kena aja 90. Nah, untuk mempersiapkannya itu saya beli ini Sinocare stripnya Kak ya, ini stripnya, dan ini baterainya udah habis ini Kak, ini baterainya. Nah, gula darah 176 Kak, saya barusan kemarin naik lagi ya. Bagaimanapun juga kita sudah sakit. Kalau mau gula darah ajak di angka 110-an, ya kali. Enggak, kita ini udah jadi penyintas Kak, penyintas diabetes ya. Ya kita mempertahankan hidup kita dari gempuran gula darah. Ya 176, dan tugas saya harus mengembalikan kembali dengan program sembuh diabetes menjadi di angka 90-an sampai 100-an saja. Di bawah 120, di bawah 110. Ini baterai harus diganti, baterainya udah mau habis. Kemudian terakhir November kemarin saya akhir dietnya Kak. Saya gagal, saya hanya mampu 76 hari karena saya terkena pilek. Saya mempersiapkan vitamin C ya Kak ya. Ini tahulah warnanya apa ya. Saya nggak mau endorse. Ya, saya mempersiapkan vitamin, multivitamin. Karena sekarang pileknya ampun-ampunan, dan ternyata saya juga lagi alergi Kak. Nggak tahu ini ada 4 bulanan alergi saya kumat. Jadi meruntus tubuh saya ini, meruntus. Gatal-gatal. Akhirnya saya minum obat anti alergi. Mau nggak mau Kak. Obat anti alergi dan obat asam urat. Boyok sakit Kak. Kalau yang ada yang bilang boyok sakit tuh karena saraf kejepit, coba dicek ulang asam uratnya. Kalau saya sih boyokan karena asam uratnya tinggi. Semoga kita selalu sehat-sehat ya Kak ya. Kalau Kakak pengen memantau perkembangan gula darah saya sebelum-sebelumnya, klik aja link di description ya. Ada itu, saya sudah berapa kali yaitu menjalankan program sembuh diabetes. Alhamdulillah aku masih bisa hidup sampai sekarang dan beraktivitas dengan baik. Tidak ada luka-luka di tubuh yang tidak sembuh. Diabetes kering, tidur nyenyak. Alhamdulillah. Semoga Kakak juga sama ya Kak ya. Saya berharap. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.